kita melakukan pertemuan dengan pakar, dengan metode ceramah, membahas dengan tema langkah strategis imigrasi terhadap rancangan undang-undang keimigrasian. Untuk itu, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa untuk kelancaran acara pagi ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pada Bapak yang terhormat, Bapak Agung Sampurno, kami persilakan untuk waktunya Bapak, mohon izin. Izin Bapak, suaranya Pak belum di-unmute Pak. Oke, maaf. Baik, terima kasih Pak Ketua. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk diskusi lanjutan atas materi yang kemarin kita bicarakan. Kita nanti mohon dibantu Pak Ketua di-share presentasinya. Presentasinya akan kita mulai dari slide nomor 7. Baik, siap Bapak. Izin. Oke. Teman-teman sekalian, dalam diskusi kita sebelumnya, kita sedang membicarakan tentang satu usulan terhadap pembentukan rancangan undang-undang keimigrasian. Oke. Adapun pemrakarsa dari rancangan ini adalah dari pihak legislatif. Lebih tepatnya adalah pemrakarsanya merupakan berasal dari Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian. Kemarin beberapa hal sudah kita diskusikan. Yang pertama tentang siapa yang membuat, ini pemrakarsanya, kemudian anggotanya terdiri dari siapa saja. Kemudian kita kemarin sudah membahas mengenai naskah akademik yang dibuat, sebagian dari naskah akademik, terutama dalam hal fokus permasalahan yang menjadi concern bagi pihak Pusat Perancangan Undang-Undang untuk kemudian memutuskan perlu dilakukannya review atau amandemen nanti terhadap undang-undang ataupun bahkan penggantian. Oke. Itu tergantung nanti dari komposisi perubahannya. Kalau komposisi perubahannya lebih dari 50%, maka yang ada penggantian. Sama halnya dengan ketika kita merubah dari 992 ke 6 2011, itu terjadi perubahan yang cukup besar, lebih dari 50%, sehingga yang terjadi adalah penggantian. Sistematika ini memang persoalan di kita, oke? Sehingga untuk merubah undang-undang di Indonesia itu selain sulit juga mahal dalam arti waktu pembahasan maupun biaya yang dikeluarkan. Nah, sehingga berdasarkan pengalaman perumusan undang-undang, maka harus secara para perumus itu harus dituntut mampu melihat visi ke depan yang cukup jauh, jadi supaya nggak terlalu sering dirubah. Beda dengan sistem hukum di beberapa negara, di Singapura umpamanya itu cukup dengan amandemen saja. Filipina juga demikian sama. Kemudian Australia juga sama. Sehingga ketika ada perubahan, ada tuntutan, ada kebutuhan masyarakat, ada dinamika yang terjadi di lapangan, itu mudah sekali mereka membuat. Beda dengan kita. Ini penting untuk dipahami karena ini nanti menyangkut dari materi. Jadi bukan hanya formalitasnya tapi juga materinya. Jadi secara formal tadi seperti sudah saya sampaikan prosesnya seperti itu. Dan itu akan mempengaruhi materi karena materinya sendiri pun nanti pembahasannya butuh waktu. Oke, kita lanjut kepada slide nomor 7. Dalam slide nomor 7 kita akan bicara konsideran dan dasar hukum. Apa sih dasar pertimbangannya?
dan dasar hukum apa yang digunakan sebagai alasan argumen untuk dilakukan perubahan. Yang pertama, teman-teman sekalian, kalau kita lihat terjadi pergeseran konsideran, ya. Kalau bicara konsideran itu apa namanya, bicara tentang alasan, argumen yang diinginkan sehingga perlu dilakukan perubahan. Konsideran dan dasar hukum ini tentu mengacu kepada slide sebelumnya, yaitu tentang azas-azas, ada filosofis, ada sosiologis dan yuridis. Berdasarkan azas-azas tersebut, kemudian lahirlah narasinya atau yang disebut konsiderannya. Kalau kita cermati teman-teman sekalian, ya, pada Undang-Undang Nomor 992, konsiderannya itu sederhana sekali. Ya, hanya ada 2 dia, yaitu bahwa negara berwenang mengatur lalu lintas orang masuk. Itu yang pertama konsiderannya. Jadi Undang-Undang Nomor 9 merasa perlu menegaskan bahwa lalu lintas itu harus diatur. Oke. Dan yang kedua, meningkatnya lalu lintas tadi harus mampu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Oke, poinnya 2 itu aja, sederhana, bahwa lalu lintas harus diatur. Kenapa demikian? Karena dulu pengaturan itu tersebar. Pengaturan lalu lintas orang asing maupun warga negara Indonesia tersebar. Ada di TNI, ada di Kementerian Kehakiman ketika itu, ada di Kementerian Dalam Negeri, ada di apa namanya, instansi lain itu seperti kayak Kementerian Pertahanan dan lain-lain. Nah, sehingga menjadi penting ketika itu 2 hal tadi. Konsiderannya cukup 2 itu aja, bahwa lalu lintas menunjang, mensupport, mendukung agenda nasional atau pembangunan nasional. Beda halnya ketika pada penyusunan nomor 6 2011. Itu sebabnya dalam peraturan keimigrasian, muatan materinya, pasal-pasal yang mengaturnya di dalam 992 itu cukup sederhana, simple. Sederhana sekali. Dia cukup mengatur apa namanya, menafsirkan keimigrasian secara sederhana, tidak secara kompleks. Tidak bicara teknologi, tidak bicara apa namanya, konvensi internasional, tidak bicara apa namanya, harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lain. Jadi hanya bicara imigrasi aja. Oke. Kemudian baru pada tahun undang-undang berikutnya nomor 6 2011 terjadi pergeseran. Muncul kesadaran-kesadaran, muncul peningkatan pemahaman dari para pemangku atau stakeholders imigrasi di dalam. Sehingga para pejabat ketika itu kemudian merumuskan keimigrasian menjadi sedikit berbeda. Oke, tetap mengacu berpijak kepada konsideran yang lama, tapi mencoba menambahkan poin-poin yang kekinian ketika itu. Yang pertama adalah bahwa mengatur lalu lintas itu harus ada tujuannya. Kalau dulu tuh nggak ada. Jadi hanya berwenang mengatur dah. Pengaturan itu dalam rangka apa tidak disebutkan di 992. Baru di nomor 6 2011 pengaturan tadi itu ada tujuannya. Yaitu dalam rangka menjaga apa namanya? Menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat adil dan makmur. Ini sebenarnya pengejawantahan dari azas filosofinya. Oke, azas filosofinya harus seperti itu, karena di sini sudah mulai ketika itu sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi sudah ada pakemnya, sudah ada template-nya, nggak boleh bergeser. Oke, jadi pelaksanaan pengaturan itu tetap menjadi kewenangan imigrasi, hanya saja pengaturannya lebih dipertegas lagi dalam rangka kedaulatan. Oke. Keamanan dan kedaulatan sesungguhnya itu fungsi itu hanya ada di TNI Polri. Oke, tapi imigrasi kemudian diberikan kewenangan yang sama seperti halnya kewenangan TNI Polri, yaitu menjaga kedaulatan wilayah NKRI.
Nah, ini juga satu privilege sebenarnya, satu apa namanya keuntungan tersendiri yang mestinya kita manfaatkan. Tapi faktanya sampai saat ini privilege tadi belum dimanfaatkan. Contoh saja pelaksanaan imigrasi di TPI. Kita masih masih memahami menjaga pos, menjaga tempat, bukan menjaga negara kesatuan. Jadi yang kita jaga itu tempatnya. Kalau di bandara ya airportnya, kalau di laut berarti pelabuhan laut, kalau di darat ya berarti posnya. Padahal yang dimaksud dengan menegakkan kedaulatan wilayah NKRI adalah eh, seluruh wilayah teritorial dan jurisdiksi. Jadi teritorial itu satu satu penerjemahan sendiri, jurisdiksi pun demikian. Artinya jurisdiksi kita tuh bisa melakukan fungsi migrasi sampai di ZTE. Jadi dari batas 24 mil ke atas itu sebenarnya imigrasi bisa. Tapi privilege itu nggak dipakai sampai sekarang. Nggak seperti bea cukai yang punya satuan tugas apa namanya patroli, kita nggak. Kemudian bahkan Kementerian Perikanan itu punya satuan tugas patroli perikanan, ya. Kita yang jelas-jelas undang-undang memberikan kewenangan tapi nggak dipakai. Ya, yang ada cuma satuan kita hanya punya patroli pancing, ya. Kita nggak punya patroli imigrasi, adanya patroli pancing, kapal-kapal kecil aja itu. Yang kedua, konsiderannya pada 6/2011 itu adalah concern terhadap peningkatan pergerakan manusia. Oke, bahwa pergerakan manusia itu merupakan bagian dari pengejawantahan hak asasi. Itu sebabnya kemudian perlu menambahkan konvensi yang mengatur tentang HAM. Jadi mengatur itu satu hal, tapi hal lainnya harus memenuhi kaidah-kaidah HAM. Oke, ini baru. Satu apa namanya? Pemikiran baru untuk pada saat merumuskan 6/2011. Dan ini merupakan bagian dari pengejawantahan sosiologis. Ya, yuridis sosiologis itu menjadi dasar template bagi para perumus. Nah, perlunya menambahkan konvensi internasional ke dalam regulasi kita itu menunjukkan bahwa undang-undang imigrasi tidak bisa berdiri sendiri dan terikat dengan aturan internasional lainnya. Oke. Nah, ini tidak hanya sekedar HAM dalam arti sebatas HAM saja, tapi itu ditafsirkan bahwa ada konvensi-konvensi lain yang mengatur tentang lalu lintas orang yang sudah disepakati bahkan sudah diratifikasi oleh kita yang harus dilaksanakan. Contoh, ratifikasi mengenai konvensi alat angkut udara itu ada diatur oleh ICAO. Kita sudah meratifikasi itu. Leading sektornya adalah Kementerian Perhubungan. Demikian juga dengan laut. Dengan IMO, kita juga sudah meratifikasi konvensi itu yang mengatur tentang pergerakan alat angkut di laut. Oke, maka itu harus menjadi dasar nanti pada saat membuat muatan materi. Jadi nggak bisa muatan materinya itu rumusannya berseberangan dengan rumusan internasional. Oke, karena kita masih menemukan beberapa hal di muatan materi yang ada sekarang dan itu terbukti pada saat undang-undang ini dilakukan uji materi oleh Profesor Yusuf Iza Mahendra beberapa hari setelah dia ditandatangani. Jadi ada satu fakta di lapangan bahwa pasal 97 itu kemudian dianggap bertentangan dengan HAM. Oke, jadi di konsiderannya sudah menyebutkan bahwa meningkatnya mobilitas itu harus juga menjamin kepastian HAM. Tapi di pasal 97 kita sedikit terlewati sehingga ketika merumuskan itu justru melanggar HAM. Nah, hal tersebut akhirnya inkrah dimenangkan oleh Prof. Yusril sehingga berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi ya nomor 64
tahun 2011 tentang pengujian undang-undang keimigrasian terhadap Undang-Undang Dasar 1945, pasal 97 itu dianggap menyalahi ya eh, hak asasi manusia. Itu yang pertama. Yang ketiga, konsiderannya di 6/2011 adalah bahwa Undang-Undang 92 sudah tidak memenuhi perkembangan dan kebutuhan di bidang keimigrasian. Jadi dianggap sudah nggak relevan lagi nih, sudah nggak mampu merespon. Oke. Nah, pada rumusan RUU kemudian muncul konsideran sebagai berikut. Hampir mirip-mirip, hanya saja ada penambahan penguatan. Jadi konsideran pertama itu bahwa pelaksanaan kedaulatan wilayah RI itu dalam rangka menjaga ketertiban berbangsa, bernegara menuju masyarakat adil dan makmur. Itu hampir sama, ya hampir sama dengan yang sebelumnya. Sehingga dalam konteks ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ini kan template-nya sudah begini, karena di undang-undang tentang pembentukan peraturan undang-undangan itu memang filosofisnya itu pasti mengacu kepada pembukaan, yaitu tujuan bernegara itu sudah disebutkan. Nah, yang kedua, ini yang baru. Konsideran yang dibuat oleh perumus RUU yang baru ini menyebutkan garda terdepan pengawasan orang asing dan integrasi sistem kewarganegaraan dan keimigrasian. Oke, kalau kita cermati narasinya, ini ada pesan, oke, bahwa dalam hal pengawasan orang asing, kita yang menjadi satu-satunya. Itu pesannya yang saya tangkap dari penafsiran itu adalah itu. Jadi tidak ada lagi yang lain yang berwenang mengawasi orang asing selain imigrasi. Itu pesan penguatan pertama. Seperti teman-teman ketahui saat ini pengawasan orang asing itu tersebar, tergantung isunya. Imigrasi hanya sebatas izin tinggal, tapi dari konsideran ini saya melihat, menafsirkan dan sangat jelas itu bahwa imigrasi menjadi garda terdepan. Maka dengan demikian kita akan menjadi ujung tombak. Yang lain berarti harus mengacu kepada regulasi kita. Saya melihatnya seperti itu. Kemudian yang kedua, ada poin integrasi sistem kewarganegaraan. Jadi ada keinginan dari perumus, dari Badan Legislatif DPR ini untuk menyatukan antara keimigrasian dan kewarganegaraan. Oke, hal ini memang berdasarkan naskah akademik sudah ide untuk memisahkan kewarganegaraan keimigrasian dianggap sangat tidak tepat sehingga perlu dilakukan integrasi kembali. Jadi sebenarnya reintegrasi karena dulu memang bagian dari kita. Maka dengan demikian tampak di sini ada penguatan fungsi. Oke, di penguatan fungsi itu kita tidak hanya mengurusi keimigrasian tapi akan ditambahkan dengan kewarganegaraan. Yang saat ini kewarganegaraan ada di AHU, hanya dipimpin oleh setingkat eselon 3, jadi Kasubdit kewarganegaraan dan kewarganegaraan. Jadi artinya kalaupun ide itu mau direalisasi, gampang aja, karena kan dalam suatu kementerian tinggal ambil aja Kasubditnya, selesai sudah. Sebenarnya secara teknis nanti seperti itu. Yang ketiga yang menarik adalah dalam konsideran ini para perumus RUU penting kemudian menyebutkan kelembagaan. Di situ disebutkan bahwa kelembagaan keimigrasian belum independen. Oke, jadi kurang independen. Jadi dianggap kita ini masih bergantung sama instansi lain. Keputusan kita tidak solid dan kurang optimal dalam melaksanakan fungsi. Oke, karena memang dianggap kelembagaan setingkat eselon 1 dengan tugas, beban, dan kompleksitas dalam koordinasi dalam hal keimigrasian tidak memungkinkan atau perlu dikembangkan. Karena kita tidak hanya berkoordinasi di dalam negeri, tapi juga di luar negeri, baik dengan negara maupun organisasi internasional. Jadi melihat sebegitu kompleks dan luasnya,
koordinasi yang dilakukan sehingga kelembagaan dalam bentuk eselon 1 dianggap nggak memadai. Oke. Nah, teman-teman sekalian, itu konsideran, gambaran umum sebagai sebagai informasi progresnya seperti itu dari undang-undang yang sebelumnya sampai yang sekarang. Kita beranjak ke slide berikutnya, slide nomor 8. Kemudian dalam slide nomor 8 ini juga terjadi apa namanya eh, gradasi kalau kita lihat di dasar hukum slide nomor 8 bahwa eh, di undang-undang sebelumnya 992 dasar hukum dari pembentukan itu cukup banyak karena memang ketika itu peraturan keimigrasian tersebar di banyak tempat ya, ada di selain Undang-Undang Dasar 45 yang pasti, kemudian selanjutnya Undang-Undang Dasar 45 sendiri itu kan pada tahun 1978 telah mengalami amandemen, perubahan keempat. Oke, jadi ada beberapa hal mendasar fundamental yang baru yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 yang pada saat 92 dibuat dia belum ada. Kemudian yang kedua Undang-Undang 62 58 tentang kewarganegaraan. Itu juga apa namanya menjadi dasar hukum sehingga kewarganegaraan juga menjadi tempat berpijak bagi pembentukan undang-undang. Artinya sesungguhnya memang kewarganegaraan itu nggak bisa dipisahkan. Isi materi, muatan materi yang ada dalam undang-undang kewarganegaraan itu bagian yang sangat tidak bisa dipisahkan. Sehingga sebenarnya kesadaran itu sudah ada dari mulai pembentukan 992. Oke, kesadarannya sudah ada, tapi ketika itu belum penting melihat kelembagaan, baru melihat fungsi aja dulu. Oke, sehingga Undang-Undang 6258 dijadikan dasar berpijak. Kemudian berikutnya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Ya, hukum acara pidana ini menjadi dasar hukum juga karena Undang-Undang Imigrasi adalah undang-undang publik, ya, dia itu undang-undang hukum publik karena mengatur hubungan antara masyarakat dengan pemerintah. Dia bukan private. Hukum publik, ya, yang mengatur tentang administrasi pemerintahan, tapi di dalamnya juga memasukkan unsur pidana. Unik ya. Makanya undang-undang keimigrasian itu adalah jatuhnya itu lex specialis. Oke, nanti lex spesialis apa itu nanti teman-teman yang punya background hukum yang lebih paham. Tapi intinya adalah Undang-Undang Keimigrasian adalah masuk dalam kategori kelompok hukum publik yang mengatur tentang administrasi pemerintahan, tapi memasukkan unsur pidana di dalamnya, sehingga KUHP harus dimasukkan, ya, KUHP harus dimasukkan nih. Hukum acara pidana harus hukum pidana juga harus dimasukkan karena mengatur masalah pidana. Jadi ada pidana yang di KUHP belum diatur. Walaupun sebagian ada di sana tapi ada juga yang belum diatur. Sehingga itu menjadi dasar. Lain halnya pada saat pembentukan 6/2011. Dasar hukum yang digunakan dalam 6/2011 itu simple. Ya. Hanya satu, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Oke, jadi mengacunya kepada hukum utama, jadi sumber hukum. Sumber hukum utama itu dijadikan rujukan. Jadi karena kalau turunannya nanti banyak sekali. Oke, kenapa demikian? Karena pada tahun itu 2011 sudah ada undang-undang yang mengatur tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Sehingga sudah ada standar, sudah ada pakem. Oke, pakemnya adalah dasar hukumnya harus mengacu kepada sumber hukum. Kemudian pada RUU yang kita bahas ini itu sama. Oke, dia sama karena mengacu pada standar yang sama, hanya ada penggunaan pasal yang berbeda. Jadi kalau 6/2011 pasal 5 Undang-Undang ayat 1 itu dipakai di di RUU yang baru pasal 5 nggak dipakai. Oke, yang dipakai justru pasal lain yaitu pasal 26.
Pasal 26, kemudian pasal 28 juga masih dimasukkan. Oke, ayat 1. Oke, ini jadi artinya masalah masalah apa namanya hak asasi dan hak-hak lainnya yang diatur yang merupakan hak dasar dari warga negara itu menjadi acuan dalam merumuskan undang-undang ini. Oke, selanjutnya kita beralih ke batang tubuh, ke slide berikutnya, slide nomor 9. Nah, dalam slide nomor 9 ya di sini nih diskusi panjang nih. Ini kita bisa melihat saya mau melihat perbandingan dulu. Saya mau ingin membandingkan ya batang tubuh antara 992, 6 2011 dan yang baru RUU. Oke. Kalau dilihat dari jumlah ya materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang 992 itu hanya 11. 11 sudah termasuk definisi, ketentuan peralihan, ketentuan lain dan ketentuan penutup. Jadi efektif sebenarnya batang tubuh dari 992 itu hanya sekitar 8 hal pokok yang diatur. Jadi sederhana sekali, simple. Karena ketika itu tercermin dari konsideran yang digunakan. Oke, jadi artinya secara politik hukum, secara suasana kebatinan, suasana politik dan lain-lain, ketika 992 dibuat, lebih kepada bagaimana urgensi untuk menyatukan undang-undang. Jadi lebih kepada bagaimana menyatukan. Jadi undang-undang yang tersebar di beberapa tempat tadi disatukan. Jadi concernnya lebih kepada itu. Oke, belum bicara mengenai standarisasi internasional, konvensi internasional dan hal-hal lain yang terkait dengan instansi lain. Tidak demikian halnya ketika di 6 2011. Nah, di 6 2011 batang tubuhnya itu bertambah. Kalau sebelumnya hanya 11 materi muatan, di batang tubuh menjadi 14. Jadi ada penambahan. Oke, ada penambahan. Yang ditambah adalah satu, adanya tindakan administrasi keimigrasian, rumah dan ruang detensi imigrasi, serta penanganan terhadap korban TPPO. Jadi di 6 2011 ada tambahan 2 itu. Oke. Nah, namun persoalannya di dalam apa namanya? Di dalam 6 2011 dalam batang tubuh bab 7 itu judulnya tindakan administrasi keimigrasian. Jadi antara judul sama konten itu berbeda. Jadi dikunci di dalam badan tindakan administrasi itu tidak hanya deportasi saja, tindakan administrasi itu banyak. Termasuk biaya beban, pembatalan, pencabutan, kemudian pembatasan itu juga bagian tindakan administrasi. Itu yang belum diatur kemudian. Oke, sehingga di dalam RUU berikutnya ini terjadi perubahan signifikan. Ya, itu ada penambahan sampai 16. Jadi di batang tubuh RUU 2022 itu ada 16 materi muatan. Ya, artinya sudah termasuk di dalamnya tentu saja definisi, kemudian ketentuan peralihan dan penutup. Oke, berarti ada 13 materi muatan. Yang pertama, yang menarik teman-teman adalah setelah definisi, hal pertama yang dibahas adalah kelembagaan. Oke, di situ disebutkan bahwa penting sekali hal pertama yang harus disampaikan bahwa imigrasi sudah harus keluar dari kementerian yang ada saat ini induknya. Oke, penting sekali imigrasi sudah harus keluar dari organisasi induknya yang ada saat ini. Oke, kenapa? Pertimbangannya adalah karena sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, kelembagaan yang ada saat ini yang hanya setingkat eselon 1 itu dianggap tidak mampu kemudian melakukan merespon dan menjawab tantangan dan permasalahan keimigrasian yang ada, baik dalam level nasional, regional maupun internasional. Nama yang menarik adalah dia langsung menunjukkan menstate bentuknya adalah Badan Nasional Keimigrasian. Oke, kalau dilihat dari bentuknya, Badan Nasional Keimigrasian merupakan lembaga pemerintah non kementerian. Ya,
Saya ulangi, jadi Badan Nasional Keimigrasian ya, itu bentuknya adalah lembaga pemerintah non kementerian. Oke. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang disebut lembaga dan pemerintahan non kementerian itu sebenarnya ada 4 jenis. Oke, ada 4 jenis, 4 fungsi. Jadi seperti kita tahu ada banyak badan nasional, ya, badan-badan di bawah presiden. Jadi secara kelembagaan, kenapa BNK? Karena supaya ada di apa namanya di bawah kewenangan presiden langsung. Karena mengingat isunya yang strategis. Oke, nah teman-teman sekalian, pemilihan Badan Nasional Kementerian, Badan Nasional Keimigrasian itu berdasarkan kepada satu, bahwa berdasarkan undang-undang, ya, berdasarkan undang-undang di bawah presiden itu ada 2 badan yang disebutkan sebagai alat negara, ya, yaitu TNI dan polisi. Oke, di dalam Undang-Undang 1945 itu disebutkan bahwa alat negara itu hanya ada 2 yang disebutkan di undang-undang, walaupun pada kenyataannya ada juga badan negara yang lain. Oke. Sebut saja yang pertama adalah Badan Intelijen Negara. Oke. Berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara, BIN itu merupakan penyelenggara fungsi intelijen negara yang merupakan alat negara. Oke, walaupun di Undang-Undang Dasar 45 nggak disebutkan, tapi dalam kenyataannya ada alat negara lainnya yang berfungsi sebagai alat negara yang organisasinya bentuknya badan selain TNI dan Polri, yaitu BIN. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua banyak juga yang lain. Kemudian berdasarkan itu Badan Nasional Keimigrasian selain merupakan bagian dari lembaga pemerintah non kementerian, dia melaksanakan kegiatan tertentu. Jadi kita lihat contoh adalah LPNK itu atau lembaga pemerintahan non kementerian itu umumnya melaksanakan 4 fungsi, dibagi menjadi 4 fungsi. Ya, untuk membedakan badan-badan tadi. Yang pertama adalah untuk melaksanakan fungsi dukungan dalam manajemen pemerintahan. Jadi contohnya ada LAN, kemudian ada Badan Kepegawaian Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, itu juga itu badan di bawah presiden. Oke, tapi dalam rangka fungsi dukungan terhadap manajemen pemerintahan. Kemudian yang kedua, LPNK dalam rangka menyelenggarakan fungsi dukungan terhadap substansi tertentu. Ya, jadi hal-hal tertentu yang strategis seperti Basarnas, BPS, Badan Meteorologi dan Geofisika BMKG, Badan Nasional Penanggulangan Teroris BNPT, dan seterusnya. Nah, imigrasi itu mau dimasukkan ke dalam kelompok ini, yaitu menyelenggarakan fungsi dukungan terhadap kementerian atau lembaga di bidang substansi tertentu, yaitu keimigrasian. Oke. Atau yang ketiga, LPNK juga menyelenggarakan fungsi dalam rangka publik atau regulasi seperti Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan seterusnya. Yang keempat, fungsi LPNK ada juga dalam rangka pengkajian dan penelitian. Jadi contohnya ada BPPT, ada Badan Tenaga Atom dan seterusnya. Maka dengan demikian, poin yang ingin saya sampaikan adalah para pemrakarsa dalam ini Badan Pusat Perancang Undang-Undang itu merasa bahwa kelembagaan dari Dirjen Imigrasi sudah waktunya untuk dirubah. Keinginan atau konsep untuk merubah ini sebenarnya bukan barang baru. Ya, keinginan ini sudah ada bahkan sejak merumuskan Undang-Undang 992 sebenarnya. Oke, hanya saja ketika itu konsentrasinya belum ke lembaga, masih bagaimana
kita punya peraturan perundang-undangan, karena pada saat 992 kita nggak punya dasar hukum yang satu, jadi masih tersebar sehingga perlu dilakukan kodifikasi. Nah, 992 sebenarnya kodifikasi. Kemudian semakin kuat ketika merumuskan 6 2011. Itu semakin kuat keinginan untuk merubah kelembagaan atau memperkuat kelembagaan. Nah, teman-teman sekalian, berdirinya Badan Nasional Keimigrasian tentu punya konsekuensi logis dalam hal kewenangan. Nah, karena kewenangannya berubah, maka dia membutuhkan sumber daya yang berubah juga. Ya, apa yang berubah? Yang pertama tidak hanya masalah jumlah, tapi juga standar kompetensinya harus berubah. Ya, jadi kalau mau dianalogikan, kalau dulu kita ini kelurahan, sekarang jadi pemerintahan provinsi. Tentu saja kompetensi dari orang-orangnya sudah nggak lagi menangani masalah kelurahan, tapi sudah menangani provinsi. Oke, itu pertama yang penting. Yang kedua, dalam batang tubuh tentang intelijen keimigrasian itu menambahkan fungsi GAL. Jadi yang sebelumnya hanya Litpam, penyelidikan dan pengamanan, sekarang mengacu kepada Undang-Undang Intelijen, dia imigrasi itu akan memiliki kewenangan Litpam GAL. Oke, maka menjadi utuh kita nih. Kita memiliki kewenangan yang utuh. Kemudian poin lainnya yang menarik adalah mengenai adanya pengaturan tentang PPNS dan penyidik keimigrasian. Jadi karena imigrasi seperti yang saya sampaikan tadi adalah undang-undang hukum publik yang mengatur masalah administrasi pemerintahan, maka dalam penegakan hukumnya dia juga harus punya ya dua penegak hukum. Satu penegak hukum pidana, satu lagi penegak hukum administrasi. Oke. Jadi selama ini banyak sekali kekeliruan permasalahan administrasi negara atau tindakan administrasi negara, penyelesaiannya dilakukan oleh instrumen pidana. Jadi yang buat BAP, yang melakukan tindakan itu adalah penyidik keimigrasian pidana. Padahal materinya, muatannya adalah administrasi. Nah, ini secara administrasi sebenarnya bisa jadi persoalan nih kalau ketemu lawyer yang tepat atau warga masyarakatnya yang cerdas, habis kita ditunkan tuh. Karena masalah administrasi pemerintahan diselesaikan oleh instrumen atau sumber daya pidana. Itu juga persoalan. Kemudian mengenai bab 13 itu ada larangan. Nah, ini semakin menunjukkan bahwa undang-undang ini memang dibuat undang-undang masuk dalam kategori kelompok administrasi pemerintahan. Sehingga dalam undang-undang administrasi pemerintahan selain ada pemberian juga ada larangan. Itu konsekuensinya. Nah, itu teman-teman beberapa hal yang menjadi concern kita, yang menjadi pembahasan bagi para perumus, sehingga RUU Keimigrasian yang diusulkan oleh Pusat Perancang Undang-Undang Badan Keahlian DPR bisa dalam waktu lama atau waktu cepat itu akan terwujud. Namun demikian, kalau berdasarkan klasifikasi usulan, RUU ini masuk klasifikasi ukuran long list, jadi belum masuk program prioritas. Oke, kalau dalam usulan peraturan perundang-undangan di DPR itu ada statusnya. Kalau yang urgent sekali itu masuk namanya prioritas. Jadi prolegnas, program legislasi nasional, itu masuk prioritas. Artinya jadi target dia, jadi target capaiannya DPR pada tahun itu. Sementara RUU keimigrasian yang sedang kita bicarakan itu tidak masuk sana atau belum masuk sana. Itu masih masuk long list. Artinya long list bisa jadi bisa enggak. Namun demikian, kalau melihat dinamika yang terjadi sekarang, termasuk ketika Presiden pimpinan tertinggi pemerintahan memberikan kritik yang sangat keras dan tajam, ada kemungkinan RUU yang long list ini kemudian bisa masuk prolegnas.
masuk prioritas, itu sangat-sangat mungkin karena dinamikanya seperti yang teman-teman ketahui, itu sudah presiden sendiri bahkan sudah harus seorang presiden sampai harus menegur salah satu dari sekian ratus eselon satunya, kan kayaknya agak terlalu berlebihan juga, sehingga berarti ada hal concern yang serius dari presiden terhadap eselon 1 yang ada ini. Ya, seperti kita ketahui kan Direktorat Jenderal di pemerintahan di Republik ini kan banyak, jumlahnya ratusan. Tapi kenapa juga presiden perlu kemudian memberikan atensi khusus, sehingga perlu menjadi perhatian bagi teman-teman bahwa ini bukan hal bukan hal sepele, ya. Jadi presiden tuh punya kepentingan. Demikian teman-teman, pengantar dari diskusi kita hari ini, ya. Nanti saya akan coba minta pandangan dari teman-teman atau bahkan juga menerima ide-ide, masukan, pemikiran, karena saya juga masuk dalam tim perumus yang dipilih oleh pimpinan untuk memberikan koreksi masukan terhadap draft RUU. Nah, kami sudah mengadakan pembahasan materi draft RUU bulan lalu, bulan Oktober, di awal bulan itu kita sudah bahas sampai ke bab 5, jadi dokumen perjalanan Republik Indonesia, dan akan diadakan pembahasan berikut selanjutnya sampai nanti seluruh batang tubuh ini diselesaikan. Baru setelah itu dilakukan uji lagi, dia akan dilempar lagi kepada publik, dimintakan masukan, kemudian dilakukan penghalusan, harmonisasi, dan seterusnya sampai pada waktunya nanti disahkan. Oke, sementara itu pengantar diskusi kita, saya kembalikan kepada Pak Ketua. Silakan Pak Ketua, kita diskusi mengenai materi kita ini. Baik Bapak, terima kasih atas materi yang disampaikan. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab. Mungkin mohon izin Bapak, saya pertama dulu untuk bertanya, mumpung masih fresh yang dapat saya simpulkan Bapak. Silakan. Terhadap RUU atau revisi Undang-Undang Keimigrasian, alasan pembentukannya atau konsideran dan dasar hukumnya jelas. Namun menurut pandangan saya, imigrasi di bawah naungan Kemenkumham saat ini, kalau boleh bebas berbicara, memang tidak ada korelasinya dengan lapas, antara imigrasi dan lapas. Satu naungan menurut saya sih tidak ada korelasinya. Namun dengan Yankum atau pelayanan hukum, divisi Yankum, ada beberapa menurut pandangan saya yang memang berkaitan dengan imigrasi seperti kewarganegaraan. Dalam hal ini memang sudah pantas imigrasi untuk memisahkan diri menurut saya. Kemudian untuk memisahkan diri keluar dari Kemenkumham, mohon izin Bapak, menurut pandangan saya kenapa tidak, kalau saat ini kan membentuk suatu badan menjadi Badan Nasional Keimigrasian. Mengapa tidak masuk ke Kementerian Luar Negeri? Menurut pandangan saya, kenapa tidak seperti itu? Tentu ada alasan tertentu. Yang ketiga, untuk pemilihan kata singkatan atau nama badannya, ini memang menurut pandangan saya saja, Pak. Itu lebih, kalau disingkat BNK, itu lebih ke kayak badan narkotika. Kalau orang nyebut nanti BNK lebih ke sana. Apakah tidak ada pemilihan lain? Tentu dari DPR sendiri ada alasan sebelum dibentuknya dalam pembentukan rancangan undang-undang. Demikian Pak, ada 3 poin yang saya tanggapi atau saya tanyakan juga Pak. Mohon izin. Baik, terima kasih. Langsung aja Mas ya, nanti yang lain menyusul. Jadi siap, Bapak. Pertanyaannya bagus sekali, sangat kritis. Yang pertama adalah, kalau kita lihat lagi di slide nomor 7, itu konsideran kenapa RUU itu dibuat adalah karena imigrasi saat ini dianggap belum independen. Nah, itu kalimat kunci pertama itu independence. Sehingga
independence nggak akan dicapai kalau kita masih di bawah kementerian. Sepertinya saya tangkap seperti itu. Dan itu tersebut di dalam naskah akademik. Jadi dalam naskah akademik itu disebutkan pertama bahwa secara kajian teori, kementerian itu kan ada dua. Ada lembaga pemerintahan LPK, lembaga pemerintahan kementerian, dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Oke, nah pilihannya sebenarnya ada juga yang kedua, yaitu Kementerian Keimigrasian. Oke, namun demikian dalam konteks kementerian ini tentu ranahnya tidak lagi teknis, sudah politis. Nah, kalau sudah prosesnya politis tentu sangat bergantung dari siapa penguasanya. Jadi contoh saja sederhana. Di Australia dulu imigrasi itu namanya DIMIA, Department of Immigration and Multicultural. Ya. Jadi dia hanya secara politik ketika itu imigrasi digabungkan dengan kewarganegaraan. Tapi kemudian DIMIA ini berubah. Dalam waktu 10 tahun dia sudah berubah, sekarang namanya border security. Jadi hilang kata imigrasinya karena isunya sudah nggak lagi masalah migration atau citizenship, tapi sudah bicara border security. Jadi secara politik, maka kalau kita umpamanya pilihannya kementerian, itu sangat bergantung dari selera penguasa saat ini. Jadi bisa saja kemudian dijadikan kementerian, bisa saja kalau memang pemimpin atau penguasa saat ini atau partai yang berkuasa saat ini seleranya ke sana. Cuman rentan nanti, dia bisa hilang, bisa pergi, sekarang dirubah segala macam. Namun demikian, dalam konteks teknis, yang paling memungkinkan sesuai dengan konsideran, intinya adalah harus independen imigrasi. Kalau independen, maka pilihannya kementerian atau badan nasional. Kenapa? Karena dia langsung dipimpin oleh presiden. Tanggung jawabnya langsung maksudnya. Oke, dan konteksnya kita menjadi alat negara. Ya, beda dengan yang lain. Yang lain kan kementerian lain atau badan-badan lain ada yang sifatnya tadi seperti saya sampaikan ada 4, ada yang dalam rangka penelitian, ada yang dalam rangka manajemen. Nah, kita dalam rangka fungsi alat negara. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai penamaan nomenklatur. Sesuai dengan tahapan, karena ini masih RUU, tentu terbuka peluang yang sangat besar untuk nomenklatur. Oke, itu sebabnya nanti ada lagi kan uji publik. Jadi setelah RUU ini dibahas dengan pemerintah, nanti hasil pembahasan legislatif dengan eksekutif itu akan uji publik. Nanti publik punya kesempatan. Publik itu artinya seluruh stakeholders, termasuk teman-teman sekalian yang di dalam maupun di luar imigrasi itu punya kewenangan, punya hak untuk memberikan suara. Sehingga nanti pada saat uji publik itulah bisa saja namanya diganti. Oke, contohnya kayak ini LAN, oke, lembaga administrasi negara. Jadi bentuknya untuk nomenklatur itu ada namanya badan, ada namanya lembaga. Itu juga bisa. Oke, itu juga bisa dipakai kata lembaga atau LAN. Oke, sehingga nanti tergantung pada saat kesepakatan, karena pada akhir dari RUU itu dalam konteks perumusan itu harus ada konsensus. Jadi intinya itu, walaupun secara selera barangkali orang suka namanya Badan Nasional Keimigrasian, tapi kalau secara konsensus nggak sepakat ya bisa jadi. Oke. Yang ketiga tentang keberadaan imigrasi di Kemenkumham. Ya, memang seperti yang tadi disampaikan Pak Ketua, argumen itu sangat tepat. Artinya sangat tepat. Memang faktanya kalau kita melihat dari perspektif sejarah saja, Kementerian Kehakiman dulu itu kan bagian dari sistem hukum. Makanya dulu Cakim kan ada di kita. Calon hakim dulu kan ada di kita, karena memang kementerian kita dulu namanya Minister of Justice, kehakiman. Dalam perkembangan politik kemudian berubah. Kita berubah menjadi Kementerian Hukum dan HAM. Kehakimannya hilang. Itu sebabnya
kewenangan kehakimannya diserahkan semua ke Mahkamah Agung. Tapi muncul nomenklatur baru yang kemudian kalau teman-teman ingat pada saat Profesor Iza Mahendra Yusril jadi menteri kita, kementerian kita diganti namanya menjadi Kementerian Peraturan Perundang-undangan karena sudah berubah fungsi. Kita bukan lagi kehakiman yang merupakan bagian dari pelaksanaan sistem hukum, tapi kita hanya perumus aja. Makanya kementeriannya diganti namanya Kementerian Peraturan Perundang-undangan. Oke, berubah lagi penguasanya diganti lagi, balik lagi. Nah, sehingga dari segi nama saja sebenarnya Kementerian Kehakiman ini mengalami dinamika yang sangat drastis. Berubah-ubah kita nih. Apalagi unsur di dalamnya. Jadi bisa dibilang kayak campur-campur nih. Beda dengan Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan kan di dalamnya masalah uang semua. Kalau nggak fiskal, moneter, dia hanya dua itu aja kan. Tapi hukum dan HAM campur di situ. Nah, sehingga diskusi ini sudah berlangsung sejak lama. Pada saat tahun 992 dibahas juga sudah ada. Hanya saja memang baru saat ini menjadi mencuat kembali karena pemerakarsanya itu dari legislatif. Itu yang menarik. Ya, jadi yang pemerakarsanya justru dari legislatif, dari orang luar. Artinya dulu justru dari unsur politik. Kan legislatif itu kan pemegang unsur politik dia. Sehingga ada harapan bahwa ide ini bisa jadi akan terlaksana karena memang ada keinginan secara politik. Oke, nanti tinggal secara teknis disesuaikan saja. Artinya tinggal di struktur ke bawahnya disesuaikan. Nanti kalau badan berarti kan harus ada deputi. Berarti deputinya kita butuh berapa deputi? Nama deputinya apa? Harus mampu mencerminkan konsideran yang di atas tadi. Atau batang tubuh, jangan sampai nanti ada deputi. Contoh kayak sekarang, imigrasi itu punya tugas berat di TPI, tapi nggak punya direktorat TPI. Ya, TPI malah digabung dengan visa digabung dengan paspor. Padahal visa itu rumahnya jadi satu dengan izin tinggal. Jadi terbalik kita nih, dicampur aduk. Oke, demikian juga dengan intelijen dan fungsi pengawasan. Itu juga masih rebutan sampai sekarang. Oke, belum ada pembagian yang tegas dan lain-lain. Saya rasa demikian Pak Ketua. Silakan saya kembalikan ke Pak Ketua dan teman-teman mau yang berdiskusi atau memberikan pendapat, saya persilakan. Izin memberikan pendapat, Pak. Silakan, Mas. Oke, selamat pagi, Pak. Jadi Pagi. kita berbicara tentang Badan Keimigrasian Nasional, ya, Pak. Jadi akan ada secara garis besar dua ya, Pak. Tugas utama yang bisa dibilang tugasnya imigrasi ke depan sebagai badan itu semakin besar. Dalam menjalankan tugas sebuah organisasi atau badan, mereka butuh data, Pak. Data yang semakin banyak sebagai acuan dalam melakukan kegiatan. Nah, contohnya kita butuh data visa, data nilai, data perbatasan, data penumpang. Dengan bentuk badan ini, kita ambil contoh, Pak, sekarang di Dirjen Imigrasi. TPI Kuala Namu itu saja, Pak, tidak connect dengan SUTA misalnya. Dengan kata lain, orang yang lintas dari SUTA tidak bisa kita deteksi, Pak. Sedangkan dengan pembentukan badan ini, maka kita akan butuh banyak. Belum lagi kita berbicara tentang ada namanya criminal forecasting. Kita akan membuat analisis data penumpang. Saya pernah tanya ke orang bagian direktorat, masalahnya adalah bahwa kita ada keterbatasan sumber daya, Pak. Jadi server kita tidak mampu itu connect antara TPI karena keterbatasan tadi, Pak. Dengan kata lain, secara teknis memang badan ini bagus, Pak. Tapi dengan melihat kondisi sekarang, sepertinya akan susah, Pak, nanti aplikasinya di lapangan. Karena kalau dia sebagai badan itu butuh server yang besar dan biaya yang menurut saya mungkin negara kita nggak sanggup ya, Pak. Karena kan untuk Indonesia sendiri, untuk server aja sekelas kayak Gojek, dia butuh server di Singapura gitu. Jadi kita contoh aja, Pak, seperti BNN. BNN kan sekarang dia dari 2019 karena keterbatasan anggaran, mereka tidak bisa menjalankan tugasnya, makanya Presiden sekarang Pak Jokowi mengangkat bahwa BNN itu sekarang setara dengan kementerian.
untuk menjalankan tugasnya. Dengan kata lain, ini berhubungan dengan politik anggaran. Jadi gimana tanggapan Pak ya? Apakah teknis memang bagus Pak, tapi aplikasi di lapangan dengan kondisi sekarang, belum lagi kita berbicara kan data tadi itu, teknologi itu berkembang terus. Belum lagi masalah internasional, masalah border security kan semakin luas nanti Pak. Karena kita kan melakukan suatu kegiatan, itu butuh data Pak. Data lah acuan kita melakukan analisa, belum lagi data visa, memberikan visa, memberikan izin tinggal, begitu Pak. Terima kasih Pak. Baik, Mas Mardi, terima kasih. Ini pandangan yang sangat kritis, yang juga merupakan keresahan semua, keresahan bersama. Namun saya mencoba untuk melihat seperti ini, Mas Mardi. Kita harus pisahkan antara masalah kelembagaan, manajemen, leadership, dan operasional. Itu beberapa hal yang berbeda. Jadi ketika bicara satu organisasi itu di dalamnya tidak hanya kelembagaan, tapi juga ada unsur manajemen di dalamnya. Oke. Nah, yang disampaikan tadi itu memang ada persoalan tidak hanya kelembagaan tapi juga manajemen. Oke, manajemen itu menyangkut dari mulai manajemen tactical, strategik, taktikal, dan operasional. Oke, nah memang dalam konteks manajemen kita juga punya persoalan. Jadi kelembagaan kita punya persoalan, di manajemen juga punya persoalan. Benang merahnya artinya dari yang disampaikan Mas tadi, bahwa merubah kelembagaan adalah satu hal. Hal lain ya juga harus merubah manajemen. Dan ingat, dalam manajemen itu tidak hanya strategik, operasional, dan taktikal, tapi juga masalah culture. Ya, culture juga jadi persoalan. Contoh, kita ini kayak sekarang nih, kita sekarang menggunakan baju warna putih. Ya, dasarnya warna putih apa? Kan nggak jelas, hanya karena Pak Jokowi warna putih aja kan kita ikut-ikutan. Jadi kultur kita itu nggak punya kultur filosofi yang jelas. Oke, karena contoh menggunakan tanda pangkat. Tanda pangkat dulu, tanda pangkat kita itu ada tulisannya imigrasi. Ya, di tahun 2019 tiba-tiba semuanya ganti Kumham. Padahal secara internasional kita cari di dunia manapun yang namanya pegawai imigrasi dimanapun ya identitasnya immigration harus ada, bukan Kumham. Kita kan Kumham. Jadi di Indonesia sejak 4 tahun yang lalu immigration hilang, adanya Kumham. Nah, itu juga satu persoalan itu, bagaimana cara kita melihat, cara kita berpakaian. Coba lihat, hampir semua Kanwil punya baju taktikal, warna-warni, nggak jelas peruntukannya apa. Oke, itu juga salah satu persoalan. Jadi kelembagaan yang dimaksud oleh RUU ini adalah dalam rangka menyelesaikan masalah kelembagaan. Supaya apa? Sesuai dengan konsideran supaya independen. Harapannya apa? Tadi sudah disebutkan oleh Mas Mardi. Kalau kelembagaan berubah, maka politiknya berubah. Apa itu? Politik kepegawaian, politik keuangan itu pasti berubah. Sehingga akan lebih besar. Oke. Contoh, saat ini imigrasi sistem keuangannya itu 90% PNBP. Ya, 90% struktur keuangan kita PNBP. Artinya apa? Begitu tahun 2020-21 kita mengalami COVID, PNBP kita berkurang, maka uang kita hilang, berkurang juga. Karena struktur kita hanya bergantung politik keuangan kita hanya politik PNBP. Padahal dalam postur PNBP terbuka yang lain-lain. Contoh, kita belum menggunakan yang namanya hibah dan bantuan atau kredit ekspor. Sekedar teman-teman tahu, Polri baru saja membangun satu kompleks yang berisikan tentang laboratorium. Oke, jadi laboratorium forensik dan lain-lain dijadikan satu, dibangun di Sentul. Biayanya itu kurang lebih hampir 200 juta dolar. 300 juta dolar. Dan itu bukan dari APBN, tapi dari kredit ekspor. Artinya secara polisi, postur anggarannya itu sudah nggak lagi tradisional. Dia hanya mengandalkan PNBP dan APBN, tapi menggunakan unsur pembiayaan lain. Nah,
berubahnya kelembagaan itu diharapkan bisa ke sana, Mas. Contoh BNN. Teman-teman sekalian, sekedar info, BNN itu punya teknologi untuk melacak orang. Ya, dia hanya bentuknya aplikasi, jadi bukan device. Jadi aplikasi ini berlangganan, dia beli dari teknologinya punyanya Israel. Saya bisa ngecek keberadaan Mas Mardi secara detail dengan akurasi paling meleset 1 meter dengan menggunakan aplikasi itu. Nah, itu hanya bisa dilakukan oleh BNN karena kelembagaan BNN memiliki keleluasaan dalam pembiayaan. Dia bisa menggunakan sumber pembiayaan lain. Oke, nah itu salah satu contoh saja. Maka diharapkan oleh si perumus ini, pemrakarsa dari DPR, kalau kelembagaannya berubah, maka kemampuan kita untuk melakukan fleksibilitas dalam hal manajemen, baik itu money, material, teknologi, dan metode, itu bisa lebih luas ketimbang kayak sekarang. Karena sekarang imigrasi mau bergerak, harus izin dulu dengan Biro Perencanaan. Imigrasi mau menggunakan skema keuangan lain, harus izin dulu sama Biro sama Sekjen. Beda halnya ketika kelembagaan itu menjadi independen. Kita nggak perlu izin siapa-siapa. Kenapa? Bahkan kita memiliki kewenangan yang langsung di bawah Presiden. Dengan demikian, maka saya sepakat ketika terjadi perubahan kelembagaan harus juga dibarengi dengan perubahan manajemen. Itu sepakat saya. Manajemen itu apa? Di dalamnya termasuk masalah operasional, strategik, manajemen operasional, manajemen taktikal, kemudian manajemen keuangan, manajemen barang, orang, dan lain-lain. Jadi manajemen juga harus berubah. Kalau manajemen berubah, diharapkan kultur organisasi berubah. Nah, jadi ini harus bareng nih. Dan tidak hanya kelembagaan dan manajemen, leadership juga harus berubah. Maka kepemimpinan kita nanti, sumber-sumber calon-calon pemimpin, nggak hanya dari dalam, harus terbuka. Nggak bisa lagi. Kita nggak bisa lagi eksklusif. Oh, yang memimpin imigrasi harus orang imigrasi. Enggak. Karena organisasi udah organisasi terbuka kita. Oke. Nah, maka dengan demikian, perubahan yang akan diusulkan ini tentu akan tidak hanya merubah kelembagaannya, tidak hanya akan merubah strukturnya atau posturnya, tapi merubah fungsi, tugas, kewenangan, dan lain-lain. Nah, itu yang harus dibarengi. Saya rasa demikian, Mas Mardi. Terima kasih pendapatnya. Yang lain Ya, silakan. terima kasih, Pak. Silakan pada rekan-rekan lainnya untuk dapat sharing kepada kita atau menyampaikan pertanyaan tentang RUU keimigrasian. Pada rekan-rekan kami persilakan. Saya mau dengar dong ini pendapatnya Mbak Maristela Damanik. Menurut Mbak, bagaimana Mbak pandangan atau pemikirannya? Silakan Mbak. Mbak Maristela, silakan. Pandangan terhadap beberapa poin atau materi yang kita bahas pada hari ini. Silakan Mbak Maristela. Mbak Maristela, monitor. Oke, kalau begitu selanjutnya mungkin Mbak Maria Olivia. Mbak Maria Olivia, silakan Mbak. Saya ingin dengar pemikirannya atau pendapat atau kritik, silakan. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bapak. Terima kasih untuk Pagi, Mbak. pemaparannya.
Saya sih di sini Pak masih belajar sih sebenarnya RUU keimigrasian itu apa saja sudah sampai di mana tahap-tahapnya. Jadi ketika tadi saya menarik sih soal ini sih Pak bahwa uh, departemen apa sih Direktorat Jenderal Imigrasi atau Badan Imigrasi ini sendiri bakal berubah menjadi Badan Nasional Keimigrasian gitu. Saya tertarik di situ aja. Oh, berarti kedepannya kita akan berdiri sendiri seperti itu, independen gitu. Dari segi teori sih Pak menarik sih, maksudnya kita nggak akan bergabung lagi di bawah naungan kementerian, kita akan berdiri sendiri seperti itu. Jadi secara teori sih ini semua menurut saya sih bagus gitu, sangat bagus gitu. Tapi untuk menjadikan ini menjadi sebuah apa namanya benar-benar real menjadi sebuah badan, maksudnya secara nyata pada akhirnya pasti akan melalui banyak tantangan sih itu satu. Terus dan mungkin ini membutuhkan waktu yang agak lama, apalagi Bapak sampaikan juga tadi banyak ide-ide yang pada dasarnya sudah diajukan sudah dipikirkan sejak 1992 seperti Bapak sampaikan, tapi baru sekarang dan itu pun masih menjadi RUU seperti itu. Jadi kita sih menantikan, kalau saya pribadi sih melihat dulu sih Pak. Jadi ini sampai di mana, bagaimana langkah-langkahnya gitu. Jadi seperti yang disampaikan Pak Mardi juga tadi, jadi pertimbangan juga dananya ada tidak ya, gitu sih Pak. Jadi kalau menurut saya Pak, capek pun kita mau memikirkan, merumuskan ini, tapi kalau pada akhirnya dana tidak ada, kan sebenarnya maksudnya seperti sia-sia gitu loh Pak. Jadi pada akhirnya akan menjadi sebuah pemikiran lagi, menjadi sebuah konsep saja gitu. Kalau menurut saya konsepnya sih sudah benar, apalagi terkait pada saat itu kan pengajuan RUU keimigrasian ini terkait dengan RUU Cipta Kerja juga, terus terkait dengan masalah investor juga begitu. Apalagi yang Bapak sampaikan juga tadi ada bukan Bapak sampaikan, maksudnya kita juga melihat bahwa Presiden sendiri sudah menyinggung masalah tentang kemudahan investor karena itu berkaitan dengan kepentingan politiknya seperti itu. Kalau dia ingin menarik investor-investor asing untuk bekerja ataupun menanamkan modal di Indonesia gitu. Jadi salah satu kepentingannya kan itu. Jadi bersenggolan juga sih masalah dengan keimigrasian ini itu sih Pak. Jadi kalau menurut saya sih Pak, konsepnya sudah benar, sudah bagus. Hanya saja itu tadi kita akan menghadapi beberapa tantangan. Demikian Pak, karena saya juga masih mempelajarinya Pak. Terima kasih. Ya, baik, Mbak Maria, terima kasih. Ini apa namanya pandangannya membuka wawasan. Jadi memang benar teman-teman bahwa dalam peraturan perundang-undangan itu kan dibuat basicnya kan harus ada naskah akademik. Oke, keberadaan naskah akademik menjadi apa namanya argumen teoritis yang harus dibuat supaya memperkuat rencana. Nah, naskah akademik itu bukan kitab suci. Dia adalah merupakan karya tulis ilmiah saja sebenarnya. Artinya masih bisa didebat. Dia tidak mutlak seperti itu karena bisa jadi teori yang digunakan tidak tepat atau metodologi mencari datanya nggak baik atau mengolah datanya yang nggak tepat kan juga bisa menjadi kemungkinan lain. Maka dengan demikian saya apa namanya sependapat bahwa mungkin nggak salah juga kalau kemudian orang berpikir begini, sebenarnya yang perlu berubah apanya sih, kelembagaannya, manajemennya atau budayanya. Kan itu seperti sama kayak tadi Mas Mardi tadi. Mas Mardi juga punya pemikiran apa namanya mencoba lebih kritis lah, artinya tidak serta merta kemudian ini ditelan bulat-bulat. Karena harus disesuaikan dengan kondisi lapangan. Sebenarnya di lapangan seperti apa sih kebutuhannya? Dan ingat kita kan bukan kontinen country, kita ini kan nggak seperti kayak Australia, satu benua besar. Kita ini beragam.
Sehingga tentu kebutuhan, persoalan, dan tantangannya juga beragam. Namun demikian, yang bisa kita lihat adalah yang harus kita sikapi satu, bahwa proses implementasi juga harus satu hal yang harus dikawal nanti. Artinya dikawal bukan hanya kita mengikuti apa yang sudah dirumuskan, tapi juga harus bisa memberikan saran masukan karena mengingat implementasi itu bukan pekerjaan mudah. Banyak hal lah. Kita semua mengalami hampir banyak kebijakan yang dibuat oleh imigrasi, implementasinya itu mesti nggak baik, nggak lancar. Sebut saja paspor, oke. Dari mulai permohonannya dalam bentuk aplikasi, implementasinya bermasalah. Kemudian paspornya sendiri, dari mulai paspor yang paper base sampai yang polikarbonat base, implementasi juga bermasalah. Kemudian masa berlaku paspor juga begitu, berlaku dari 5 tahun ke 10 tahun juga implementasinya juga bermasalah, ada problem. Jadi memang harus integral. Jadi kalaupun umpamanya ada keinginan dari pihak luar, dalam hal ini DPR, untuk penguatan di imigrasi, di dalam juga harus waspada, harus aware, harus paham perubahan itu nanti berdampak kemana. Oke, jangan sampai nanti, mohon maaf nih yang paling gampang masalah remunerasi. Remunerasi kita kan sudah cukup tinggi nih, ya kan? Dan itu merupakan capaian. Jangan sampai nanti begitu berubah jadi badan, ada proses penghitungan ulang. Karena kan remun kita kan berdasarkan remun Kementerian Hukum dan HAM. Yang berdasarkan penghitungan dari instansi yang berwenang layak untuk mendapatkan grading seperti yang kita dapat sekarang. Jangan sampai nanti begitu kita berubah jadi badan, ya grading kita malah turun atau terjadi pergeseran. Itu kan juga menghilangkan motivasi teman-teman. Di satu sisi merasa euforia, senang keluar dari kementerian karena independen, tapi di sisi lain secara remunerasi malah berkurang. Itu juga harus juga dikawal. Jadi harus dipahami semua, jangan sampai nanti perubahan itu justru tidak membawa kebaikan ke dalam, mungkin keluar baik tapi belum tentu ke dalam. Nah, itu juga bisa jadi challenge. Artinya memang diskusi kita ini akan menjadi pengaya ya dan juga penguat bagi saya khususnya karena juga merupakan bagian dari tim perumus untuk nanti dalam diskusi-diskusi atau pembahasan pasal berikutnya kita bisa menyampaikan suara-suara ini. Jadi juga harus lebih jangan terlalu terbuka, juga harus juga waspada. Waspada artinya karena dalam azas perumusan peraturan perundang-undangan ada azas namanya applicable. Jadi dia harus bisa dipakai. Jangan sampai kita merumuskan ayat-ayat dewa tapi sebenarnya pelaksanaannya nggak mungkin. Nah itu seperti disampaikan Mas Mardi tadi, saya sependapat itu. Jangan sampai terlalu tinggi merumuskannya, di bawah aja belum sampai. Data-data aja kita masih sulitan. Nyimpen data aja masih kesulitan. Nah itu juga harus dipikirkan. Karena perubahan kelembagaan itu akan mempengaruhi banyak hal. Ya, baik yang hardware maupun yang software. Saya rasa demikian. Terima kasih Mbak Maria atas pemikirannya. Yang lain silakan. Yang ingin berpendapat. Izin Bapak, mungkin rekan kalau enggak ada, saya ada juga undang-undang sedikit Pak. Tadi silakan. Revisi undang-undang ini Pak. Dari segi pengamanan, benar kata Bapak tadi, uniform kita atau seragam kita harus dibuat satu regulasi atau nanti setelah terbentuknya badan ini melalui peraturan kepala BNK nanti, kalau memang BNK namanya, dibuat surat edaran atau perkanya tentang uniform yang pasti, Pak. Karena saya lihat ketika kita melakukan pengawasan, kita nggak ada keseragaman. Ada antara imigrasi yang berbatasan kita ketemu, malah kita tidak saling kenal, itu baju apa sih gitu. Coba kita lihat tentara, kalau udah loreng pasti TNI kan gitu, loreng hijau gitu. Polisi. Jadi ketika
adapun edaran dari bupati kami di daerah ini, ketika ada edaran semua instansi yang ada di pemerintah daerah harus memakai batik. Nah, TNI Polri dia tidak terpengaruh dengan hal itu. Maksud saya, kami yang di lapangan supaya jati diri dan juga ada wibawa, kalau bisa tidak terpengaruh juga dengan itu. Jadi ketika turun kita nggak pakai kebaya, misalnya kita pengawasan pakai kebaya. Gitu. Tapi itu terjadi Pak di daerah Pak, izin. Yang kedua dari segi keuangan. Pandangan saya saat ini PNBP memang yang jadi sumber dana kita untuk paspor itu terlalu kecil menurut saya, 350.000. Karena beberapa saya tanya ketika orang asing datang ke sini, mereka buat paspor itu mahal sekali Pak. Jadi ketika nanti ada badan yang kita ciptakan nanti, PNBP besar, insya Allah menurut saya mungkin remunisasi kita meningkat. Kalau memang itu terjadi, dan menurut saya itu kita lebih kuat lagi karena bentuk badan kita lebih tinggi langsung ke presiden. Kemudian dari segi politik, menurut saya usulan ini, usulan untuk imigrasi dibentuk ke badan keluar dari kementerian, ini mungkin kalau usulan itu dari dalam, menurut saya, pandangan saya, pejabat-pejabat itu terlalu berisiko. Karena jabatan dia yang dipertaruhkan. Kalau usulan itu dari dalam, mungkin dia menurut saya join atau semisalnya berbicara dengan DPR, DPR lah yang menggodok semua. Kalau kita yang membahas, keluar, menurut saya, itu bunuh diri. Terus ini akan berpengaruh juga. Saya pertanyakan menurut Bapak, apakah politik ke depan ini jabatan ketika ada badan dibentuk, apakah jabatan itu bertambah seperti struktural atau malah dipangkas Pak Munijin? Itu terakhir dari saya Pak. Terima kasih Pak. Ya, bagus Mas Januar, terima kasih. Ini bertambah lagi berarti kita cara pandangnya. Yang pertama tentang seragam, iya, bahwa itu bagian dari kultur kita tadi. Kita kan organisasi kita ini nggak punya corporate color. Ya, sekarang kantor imigrasi ada yang merah, ada yang biru, ada yang abu-abu. Ya, coba lihat kantor polisi sama TNI. Nggak ada kodim itu warnanya pink. Kalau partainya merah, warnanya merah, nggak. Jadi memang independensi itu poin utama, sehingga ketika nanti independensi itu didapati, tentu kita bisa lebih independen untuk menentukan. Kita kan sekarang seragam harus ngikutin kementerian semua. Kalau kementeriannya bilang biru, ya kita harus biru. Nggak bisa imigrasi kokoh kekeh dengan warna yang lain, nggak boleh. Itu salah satu ininya, dampak. Yang kedua mengenai penganggaran, ya memang kalau soal penganggaran sekali lagi bentuk Direktorat Jenderal itu memang membatasi cara kita menyusun postur anggaran atau struktur sumber anggarannya. Kita terbatas hanya APBN sama PNBP, selesai sudah. Kemudian ketika akan menentukan harga juga demikian, biaya paspor itu nggak bisa kita tentukan sendiri. Kita harus mengusulkan kepada biro, kemudian biro ren mengusulkan kepada Kementerian Keuangan. Jadi tektoknya banyak. Kita nggak bisa menentukan. Karena saya sepakat di beberapa negara, Singapura saja, paspor itu 1,2 juta sampai 1,5 juta. Kalau mau yang cepat itu hampir 2 juta. Cepat dalam arti waktunya ya. Karena memang paspor itu bukan kertas biasa, dia itu dokumen yang memiliki pengamanan yang harga pengamanannya mahal. Nggak mungkin kita pengen, kalau orang Jawa bilang tuh ono rego ono rupo. Jadi kalau pengen bagus ya pasti harganya kan juga nggak mungkin murah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, memang dari dulu ada ketabuan Mas, ya, sangat tabu ketika bicara imigrasi keluar atau terjadi pemisahan itu sangat tabu, dan tidak sedikit yang sudah jadi korban. Ya, dari mulai tahun 92 sampai sekarang pun itu masih tabu. Tidak sedikit menjadi korban. Itu sebabnya kemarin ketika ada
usulan RUU yang pemerakarsanya dari DPR itu juga menjadi satu surprise. Ya, surprise dalam arti begini. Saya sebenarnya dengan Mas Januar, kalaupun diskusi itu ada menjadi lebih tenang karena bukan dari kita gitu loh. Kita lebih aman. Makanya kemarin waktu saya ditunjuk untuk menjadi tim perumus, saya juga agak tenang. Kenapa? Loh kan saya diperintah. Saya nggak diam-diam membicarakan masalah badan nasional, tapi saya diperintah, ada surat perintah untuk merumuskan bersama, membahas dengan teman-teman DPR. Jadi clear sudah kan? Dan itu ada surat perintah dari Sekjen. Maka dengan demikian, itu juga satu persoalan lagi dari tim perumus yang ada. Semuanya juga tidak berpendapat sama, Mas. Ada yang masih ketakutan. Ada yang masih ketakutan. Dia berpikir adalah hadir aja habis itu pulang gitu. Ada juga yang begitu. Jadi nggak full dia. Ya, jadi memang itu budaya sekali lagi. Oke, itu budaya-budaya di setiap organisasi pasti punya budaya, dan tidak ada organisasi yang ingin pecah, itu udah pasti. Maka ketika ada pemikiran seperti itu tentu akan menjadi atensi pimpinan. Namun karena ide ini datangnya dari legislatif, dalam hal ini wakil rakyat, maka menjadi suatu kewajiban pemerintah sebagai mitranya legislatif harus ikut bersama. Karena sudah menjadi concern-nya masyarakat. Jadi kalau sampai DPR turun tangan berarti sudah menjadi concern masyarakat. Secara politik saya melihatnya begitu. Ya, jadi kekhawatiran saya tadi juga sudah aman sudah. Kenapa? Karena saya melaksanakan tugas itu berdasarkan perintah. Oke. Saya rasa teman-teman demikian, kita taat azas, mohon maaf waktunya sudah kita ambil, sudah tanpa terasa 2 JP kita sudah diskusi. Nanti ada lain kesempatan kita diskusi lagi. Untuk sebelum saya akhiri nanti mohon diinfokan materi kita berikutnya apa. Ya, terima kasih, saya kembalikan ke Mas Januar. Baik Bapak, terima kasih atas sesi pada hari ini. Banyak ilmu, banyak sharing kita, menambah ilmu wawasan kami Bapak. Terima kasih atas ilmunya. Bagi rekan-rekan yang mungkin ada pertanyaan ataupun tanggapan, bisa disimpan dulu sampai pertemuan berikutnya. Kami mengucapkan banyak terima kasih Bapak atas ilmunya hari ini. Kemudian kami tutup dengan ucapan alhamdulillah. Zoom pada hari ini, pertemuan pada hari ini kami akhiri, dan terima kasih. Oke, terima kasih. Saya pamit ya. Assalamualaikum. Ya, baik rekan-rekan, yang belum absen silakan. Kami undur diri karena ada juga kegiatan lanjutan. Mbak Maria, ini yang record Mbak Maria? Iya, saya record Bang, tapi nanti kan tetap dari Pak Badiklat ya? Nah, nanti saya download, nanti saya upload. Oh, oke. Untuk video berarti Abang ya? Ya, ya aman. Aman ya, oke. Siap. Izin, Bang semua. Siap, terima